Ini orang-orang yang terbuang, termarginalkan, saudara. Dulu homeless. Sampai saya mau ngomong, kamu ikut saya, kamu pasti diberkati. Cuma saya nggak ngomong aja, saudara. Cuman saya layani tiap hari, saya masakin kue tiaw. Saya masakin chicken wing yang enak-enak, seneng, tulus, nurut, loh, rajin kerja keras sampai ke Tuhan. Saya mau melihat dia nanti di surga. Saya mau melihat dia di surga. Dia sudah membantu saya untuk pekerjaan Tuhan ini. Anak-anak saya bilang, restoran itu bukan hanya kita mau cari duit. Itu gerejanya Tuhan. Memberkati banyak orang. Membawa atmosfer kerajaan surga itu. Kalau itu untuk menyelamat di sini, untuk mendewasakan kayak sekolah, saudara, sekolah itu didewasakan. Ini pelayanan yang nyata, real ministry. Bagaimana saya harus melayani mereka dengan pikiran perasaan Tuhan. Nanti enggak? Dan pasti Tuhan itu bukakan jalan, saudara. Jadi bukan hanya supaya dapat omset besar. Lagian restoran itu nggak bisa, saudara, baru buka langsung mau jadi. Semua bos saya itu tahun pertama itu cut pegawai, cut ini. Iya, tahun pertama, tahun kedua udah mulai, kan orang udah tahu. Gak bisa restoran Chinese food, apalagi saya dari pertama. Yang sudah jadi aja, saudara, beli yang udah jadi, belum tentu langsung loh target yang didapati. Berarti, tapi kan kita bukan di situ. Tujuan kita ini jadi berkat. Berarti enggak? Makanya saya bilang setiap pegawai, makanan semua harus selalu fresh. Saya marah itu kemarin. Makanya saya nggak datang beberapa kali kan. Saya kesel. Makanan kok nggak fresh. Bukan masalah penjualan. Bagaimana ini pekerjaan Tuhan ini bisa terus memberkati. Ngerti nggak? Dan jujur, tanya istri saya. Setiap masakan yang saya buat, gak ada orang yang gak suka. Mereka suka dengan masakan saya. Saya bukan ngomong, ini kenyataan. Sampai pegawai saya orang Madura, bukan orang Indonesia. Karena saya melayani Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Saya melayani dia. Bukan melayani buat diri saya. Amin. Jadi saudara jangan pikir saya sampai pendeta. Tiap kali hamba Tuhan datang ke restoran, Pak Bobi, gereja udah tutup. Ini cara berpikirnya gimana? Para hamba Tuhan, bukan saya ini ya. Cuman dia pikir udah punya bisnis, udah punya restoran, terus saya akan melupakan pelayanan real. Ngerti nggak? Malah itu saya bilang saya, ini harus kuat buat dukung gereja ini. Dari situ nanti, tapi butuh waktu kan. Dan juga kan saya ini bukan bekerja untuk kayak seperti dulu bos saya supaya dia punya omset atau dia punya ini naik. Ya bisa aja saya bikin. Cuman ini kan saya langsung kepada Tuhan, saudara. Lebih berat daripada bos saya dulu. Jadi semuanya harus sempurna. Waduh, makanya kalau sedikit saya marah loh. Tanya istri saya. Marah saya. Pegawai yang gak bener, pegawai yang gak bertanggung jawab, marah saya. Karena saya sedang ini untuk Tuhan. Bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya gak apa-apa lah, baik. Yang penting runningnya semua jalan. Gak bisa, harus perfect. Ngerti gak? Gak bisa. Bagaimana mau jadi berkat? Kunci keberhasilannya, kerja keras, kerja benar, konsisten. Kalau orang percaya, kesucian. Kita orang percaya harus kesucian. Ini orang dunia aja nih kayak gini, saudara pasti berhasil. Kerja keras, kerja benar, konsisten. Udah pasti benar. Bisnismu pasti berhasil. Ini 3 ini. Ini kalau nggak ini nggak bisa. Ngerti nggak? Usaha, apalagi sekarang banyak kompetisi restoran, Foha, Korean food, dining, kita fast food. Ya, kalau nggak ini kerja keras, kerja benar, konsisten nggak bisa. Ngerti nggak? Saya bilang istri saya. Aduh, saya udah ngelihat bos-bos saya dulu bagaimana. Ngerti nggak? Jadi saya ngerti benar. Tapi kan kita anak Tuhan, harus ditambahkan satu lagi, kesucian. Amin.
Kalau kita ngomong sembarangan kata-kata yang gak pantas dalam kesucian kita anggap biasa, itu begitu kuat. Tapi kalau kita tahan, aku mau menjaga kesucian, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kesucian Allah, aku tidak mau lakukan. Walaupun aku marah, aku dihina, aku diperlakukan tidak adil, kadang pun keluar. Nah, tetapi ya sebagai pemimpin saya juga harus bisa marah. Karena marah itu juga, ya Tuhan juga hati kalau ini bisa marah. Tapi marah yang konstruktif, bukan yang destruktif. Kalau yang konstruktif itu membangun, merubah, mengingatkan, menasihat. Tapi kalau destruktif itu merusak orang. Ngerti nggak? Karena marah, kita nggak suka, itu semua kan dari kodrat, saudara. Bener nggak? Kita ini harus seperti Kristus, agar supaya saudara memiliki pikiran perasaan Kristus.